Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widri Widiana dari Prodi Manajemen 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini terbagi dalam 5 hal dalam self-assessment, yaitu 1. Mendaftarkan, 2. Memperhitungkan, 3. Menghitung, 4. Membayar, dan 5. Melaporkan. Kemudian yang berikutnya ada dasar hukum. Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994, kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Selanjutnya ada ketentuan umum. 1. Pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara. Yang kedua, ada wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada badan. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, BUMN dan BUMD dalam nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Yang keempat ada masa pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Yang kelima ada tahun pajak. Tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun ke kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keenam, pajak yang terutang. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Yang ketujuh ada surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar pajak dan biaya penagihan utang pajak yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Yang kedelapan ada kredit pajak untuk pajak penghasilan. Adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak ditambah dengan pokok pajak yang terutang dalam surat tagihan pajak. 9. Kredit pajak untuk pajak pertambahan nilai adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan setelah dikurangi dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak atau setelah dikurangi dengan pajak yang telah dikompensasikan. 10. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain. 11. Bukti permulaan adalah keadaan perbuatan dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau sudah terjadi sesuatu tindakan pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. 12. Pemeriksaan. Bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindakan pidana di bidang perpajakan. 13. Penelitian. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampiran termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya. Selanjutnya adalah nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Kemudian fungsi nomor pokok wajib pajak. 1 adalah sarana dalam administrasi perpajakan. Yang kedua adalah tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
Yang ketiga, dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Yang keempat adalah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Kemudian ada persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 dan perubahannya. Kemudian ada persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1983 dan perubahannya. Selanjutnya, pengukuhan pengusaha kena pajak. Untuk mendapatkan pengukuhan pengusaha kena pajak, seorang pengusaha atau bisnis atau perusahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Memiliki pendapatan bruto dalam 1 tahun pembukuan mencapai 4,8 miliar. Yang kedua, melewati proses survei yang dilakukan KPP atau KP2PKP tempat pendaftaran. Yang ketiga, melengkapi dokumen dan syarat pengajuan. Yang berikutnya adalah surat pemberitahuan pajak. Surat pemberitahuan pajak merupakan surat yang digunakan wajib pajak untuk melaporkan penghitungan pajak, penghasilan, harta, objek pajak, atau kewajiban pajak lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada pula jenis-jenis surat pemberitahuan pajak. Yang pertama yaitu SPT massa, yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan pajak dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua ada SPT tahunan, yaitu surat yang wajib dilaporkan tiap tahun atau pada akhir tahun pajak. Ada pula surat setoran pajak dan pembayaran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Kemudian ada pula tempat pembayaran pajak antara lain yaitu kantor pos, bank badan usaha milik negara, bank badan usaha milik daerah, tempat pembayaran lainnya yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periodik akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ada pula jenis-jenis surat ketetapan pajak. 1. Yaitu surat tagihan pajak. Adalah surat untuk menagih pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar adalah kurangnya atau tidak adanya pembayaran pajak yang terutang. 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. Yang kelima, ada surat ketetapan pajak kurang bayar. Tambahan adalah surat yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Ada juga yang dinamakan dengan keberatan dan banding. Keberatan menurut pasal 25 ayat 1 Undang-Undang KUP, keberatan dapat diajukan atas dasar 1. Surat ketetapan pajak kurang bayar, 2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, 3. Surat ketetapan pajak lebih bayar, 4. Surat ketetapan pajak nihil, 5. Potongan pajak atau pemungutan oleh pihak ketiga. Kemudian ada banding. 12 bulan sejak surat keberatan diterima, maka kantor pajak harus mengeluarkan surat keputusan keberatan. Tata cara pengajuan banding diantaranya adalah 1. Surat banding ditulis dalam bahasa Indonesia, 2. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan yang dibanding diterima, 3. Disertai alasan, 4. Dilampirkan surat keputusan yang dibanding, yang kelima adalah jumlah pajak yang terutang telah dibayar sebesar 50%. Selanjutnya ada pembetulan, pengurangan, penghapusan atau pembatalan. Pembetulan atas permohonan wajib pajak atau karena jabatan Dirjen Pajak dapat membetulkan 1. SKPKB, SKPKBT, NSKLB, 2. STB, STP, 3. Surat keputusan pembetulan, 4. Surat keputusan keberatan, 5. Surat keputusan pengurangan sanksi administrasi, 6. Surat keputusan penghapusan sanksi administrasi, 7. Surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, 8. Surat keputusan pembatalan ketetapan pajak, 9. Surat keputusan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak, 10. Surat keputusan pemberian imbalan bunga. Selanjutnya adalah pengurangan, penghapusan atau pembatalan. Dirjen Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi ADM berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Mengurangkan atau membatalkan SKP atau STP yang tidak benar.
Membatalkan hasil pemeriksaan atau SKP dari hasil pemeriksaan yang dihasilkan tanpa penyampaian surat hasil pemeriksaan dan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian, wajib pajak tidak mengajukan keberatan atas SKP. Wajib pajak mengajukan keberatan tetapi keberatannya tidak dipertimbangkan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan daluarsa pajak. Penagihan pajak, bunga, denda, daluarsa setelah 5 tahun pajak penerbitan, STP, SKP, dan lainnya, daluarsa tertangguh apabila 1. Diterbitkan surat paksa ada pengakuan utang pajak. 2. Ada pengakuan utang pajak. 3. Diterbitkan SKPKB atau SKPKBT. 4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Selanjutnya ada kewajiban dan hak wajib pajak. Kewajiban diantaranya yaitu mendaftarkan diri, pembayaran, pemotongan, atau pemungutan dan pelaporan pajak, kewajiban dalam hal diperiksa, kewajiban memberi data. Ada pula hak diantaranya, yaitu 1. Hak atas kelebihan pembayaran pajak, 2. Hak dalam hal wajib pajak dilakukan pemeriksaan, 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali, 4. Ada hak kerahasiaan, 5. Hak untuk penundaan pembayaran atau pengangsuran, 6. Hak untuk mengurangi PPh, 7. Hak untuk mengurangi pajak bumi dan bangunan, 8. Hak untuk pembebasan pajak, 9. Hak untuk mendapatkan intensif perpajakan. Itulah tadi sedikit materi mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.